Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Nanda Elvihana, dengan NIM 202153081. Saya dari kelas B dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Information System, tentunya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan pertama. Oke, jadi yang pertama itu an introduction to information system. Jadi perkenalan sistem informasi ya. Information system, sistem informasi. Apakah sih itu sistem informasi? Kan seperti itu. Ya. Jadi, an information system is a set of internet component that collect, manipulate, store data, and disseminate information and provide a feedback mechanism to monitor performance. Jadi, sistem informasi adalah seperangkat komponen ya yang terkait yang berhubungan. Nah, di mana komponen tersebut akan mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan data, dan menghasilkan suatu informasi atau menyediakan informasi dan profit of feedback, menimbulkan atau menyediakan timbal balik ya, feedback timbal balik, mekanisme to monitor performance untuk memantau kinerja. Itu. Okay, what is an information system? Apakah itu sistem informasi? An organized combination of people, hardware, software, communication networks, and data resources that collect data, transfer it, and disseminate information. Jadi, sistem informasi itu merupakan kombinasi terorganisir atau yang diolah ya, kombinasi yang terolah dari pengguna perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan sumber data, di mana hal itu akan digunakan untuk menyimpan data, mengolah dan menghasilkan suatu informasi. Oke, selanjutnya database information. Data, raw and organization facts. Maksudnya adalah data merupakan fakta mentah yang tidak terorganisir atau yang belum diolah, fakta yang belum diolah, jadi bersifat mentah ya, seperti kayak kita ingin memproduksi suatu misalnya kayu ya, seperti pada furnitur. Nah, bahan mentahnya apa? Ya kayu kan bahan mentahnya, maka itu disebut bahan mentah atau data. Jadi data itu fakta ya, aslinya yang belum diolah. Oke, itu sekarang information. Apa sih itu information? Informasi. Jadi a collection of fact organization in such a way that they have additional value beyond the value of the fact themselves. Jadi informasi merupakan kumpulan fakta yang terorganisir atau yang sudah diolah ya dari data yang sudah diolah, yang tersusun ya sedemikian rupa untuk mendapatkan atau memiliki nilai tambah ya, maupun di luar nilai fakta itu sendiri. Nah, jadi informasi itu seperti data yang sudah diolah, misalnya tadi pada perusahaan furnitur ya. Kalau datanya itu berupa kayu, kalau informasinya berupa hasil, maka isinya apa ya, furnitur tadi. Jadi yang sudah diolah prosesnya seperti itu mengeluarkan ya. To defining an organization relationship among data creators information. Jadi mendefinisikan dan mengatur hubungan antara data ya, sehingga menciptakan suatu informasi.
Jadi ini tuh seperti apa ya? Mengolah data ya untuk membuat suatu sistem informasi di mana sistem informasi tersebut akan menghasilkan atau mengeluarkan sebuah informasi seperti itu, pengeluaran. Nah, selanjutnya ada information concept atau konsep informasi ya. Jadi konsep informasi itu ada dua, di mana ada proses sama knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Nah, prosesnya yaitu a set of logically related tasks performed to achieve a definite outcome. Di mana proses tersebut merupakan serangkaian tugas yang terkait ya secara logis yang dilakukan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Nah, atau bisa dijelaskan dengan proses informasi yang didapat dari data ya, data tadi yang diolah ya prosesnya. Nah, ini proses kan yang diolah ya untuk mencapai hasil ditentukan. Hasil ditentukan apa? Yaitu informasi, berupa informasi. Jadi proses informasi yang didapat dari data, nah kemudian diolah ya menghasilkan suatu informasi. Nah, setelah itu ada knowledge. Apa itu knowledge? Knowledge pengetahuan ya, an awareness and understanding of a set of information and ways that information can be made useful to support a specific task or reach a decision. Jadi pengetahuan itu merupakan kesadaran dan pemahaman tentang sekumpulan informasi dan cara agar informasi itu dapat mendukung suatu tugas tadi ya yang dalam perusahaan. Misalnya tadi ya prosesnya mengolah data ya, jadi data tersebut ya kan berarti kan pekerjaannya kinerja ini kan pekerja kan ada tugasnya ya, suatu tugas ya tertentu atau ya mencapai suatu keputusan. Nah, untuk mencapai suatu keputusan dalam kinerja perusahaan atau organisasi seperti itu. Oke ya, selanjutnya ada value of information, ya, nilai dari informasi. Apa sih nilai dari informasi itu? The value of information is directly linked to how it helps decision makers achieve their organization goals. Nah, jadi nilai dari informasi adalah nilai yang terkait ya, yang terkait langsung dengan bagaimana itu membantu untuk mengambil suatu keputusan ya, di mana keputusan itu akan mencapai tujuan atau sasaran dalam organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya nilai informasi tersebut ya untuk mencapai sasarannya, mencapai tujuan. Nah, sistem informasi ini sangat membantu siapa? Biasanya penggunaan sistem informasi ini digunakan oleh direktur, manajer ya, top level manajemen atau bisa seperti itu. Oke, selanjutnya dari materi sebelumnya yaitu nilai dari informasi ya, selanjutnya ada sistem ya. Apa sih sistem itu? A system is a set of elements or components that interact to accomplish goals. Nah, sistem merupakan seperangkat elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu, tujuan yang sama ya. Jadi
ada sistem, juga harus ada informasi. Nah, ini pengertian dari sistem itu sendiri ya. Di mana sistem ini komponen, elemen. Elemen itu anggota-anggota ya. Anggota dari sistem. Jadi, misalnya sistem itu ketika dalam perusahaan itu kan pasti kan ada bagian-bagiannya. Nah, anggota-anggotanya ada anggota yang di bagian produksi, nah atau bagian kantoran. Nah, ada seperti itu. Nah, itu merupakan sistem ya, elemen-elemen. Jadi, untuk menuju tujuan yang sama. Nah, sistem kan misalnya tadi ya perusahaan furnitur. Nah, itu ada prosesnya, ada pengolahan, ada bahan datanya, bahan mentahnya, nah diproduksi ada bagian gudang dan lain-lain. Nah, sehingga elemen-elemen tersebut akan membentuk tujuan apa ya, itu menghasilkan informasi ya. Informasi yang apa yang menghasilkan furnitur tadi untuk mencapai tujuan yang sama dalam perusahaan gitu. Yang selanjutnya ada CBIS. Nah, CBIS atau Computer Based Information System atau yang bisa kita kenal dengan sistem informasi berbasis komputer. Nah, apa sih CBIS itu? Nah, CBIS merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai suatu alat dalam membantu mengambil keputusan perusahaan atau organisasi seperti itu ya. Jadi kan dalam perusahaan itu kan membutuhkan pengambil keputusan. Nah, biasanya itu menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk memudahkan juga dalam perusahaan. Nah, apa aja yang ada di CBIS ini, jadi sistem informasi berbasis komputer, yaitu ada pertama itu hardware. Hardware itu perangkat keras. Nah, perangkat kerasnya ya, computer equipment atau perangkat komputer. Nah, perangkat komputer ini bisa berupa keyboard, mouse, ya, monitor, printer, dan sebagainya. Terus ada software. Apakah itu software? Jadi software itu atau bisa disebut dengan perangkat lunak. Itu ada computer programs atau program komputer. Nah, di program komputer ini kan apa ya? Ada software-software yang untuk membentuk dalamnya ada aplikasi, misalnya aplikasi perkantoran seperti itu ya. Terus ada misalnya Microsoft Word, nah Microsoft Excel, terus ada PowerPoint, seperti itu Microsoft Word, Excel, terus apa lagi ya, sebagainya intinya yang ada di dalam komputer seperti itu, dia perangkat lunak untuk membentuk suatu apa ya, program. Nah, membentuk suatu keputusan ya, membantu dalam perusahaan atau organisasi bekerjanya, kinerja, membantu kinerja. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada database. Nah, database itu penyimpanannya. Nah, database itu kumpulan fakta yang terorganisir. Nah, kumpulan fakta yang diolah ya, yang sudah diolah. Jadi yang sudah diolah tadi dari aplikasi di misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian tersebut akan disimpan di mana, di database, akan menyimpan kumpulan fakta kan dari fakta-faktanya tadi yang ada di data-data tadi akan disimpan oleh database. Nah, yang diolah kan seperti itu. Oke, selanjutnya CBS, masih di CBS itu ada telecommunication ya, telekomunikasi ya. Nah, itu electronic transmission of signal for communication ya. Jadi transmisi elektronik ya, sinyal untuk komunikasi ya, komunikasi apa komputer gitu. Itu ada network, internet, intranet, extranet.
Nah, network itu kan jaringan ya, jaringan komputer. Yaitu di mana distant electronic communication ya. Apa ya? Komunikasi elektronik jarak jauh, atau komputer elektronik jarak jauh. Terus ada internet. Internet itu interconnected networks ya, jaringan yang terhubung ya. Kalau yang terhubung ini luas ya. Kalau internet itu antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu saling berhubungan. Kalau internet kan luas, nah seperti itu. Terus ada intranet. Nah, intranet itu internal corporate network, jaringan perusahaan internal. Jadi perusahaan internal apa ya? Dia itu saling berhubungan tapi dalam perusahaan kecil ya. Jadi cuma dalam ruang lingkup perusahaan itu saja ya, tidak lebih. Nah, kalau internet kan luas kan. Kalau intranet itu apa ya, kecil. Nah, jadi dalam intra kan di dalamnya perusahaan itu sendiri gitu. Terus ada extranet. Nah, linked intranet yaitu internet tertaut. Nah, jadi apa ya? Pengembangan extranet ini pengembangan dari internet. Nah, pengembangan dari internet tapi dia itu yang tertaut hanya antar wilayah saja dalam suatu kota seperti itu. Masih di CBIS, Sistem Informasi Berbasis Komputer, itu ada people atau user. Nah, people ini tuh pengguna sebagai sistem ya. Terus ada prosedur, strategis, policies, method, and rules for using as CBIS. Jadi di mana strateginya, kebijakannya, metodenya atau langkahnya, dan penggunaan CBS, Sistem Informasi Berbasis Komputer gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nah, itulah presentasi mengenai pengenalan atau ringkasnya sistem informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.